membantu atau si ibu yang berusaha bayinya membantu? Yang mana yang utama? Bayinya sendiri yang mau keluar, terus ibunya melu ngewangi ngeden, apa ibunya yang ngeden ke anaknya yang berusaha itu? Saya tanya, yang ahli ilmu kesehatan, yang utama, pekerja utamanya bayinya apa ibunya? Bayinya. Mbok kowe ngeden kaya ngapa Bu, nek bayine urung gelem metu ya urung. Kenapa ada bukaan 1, 2, 3 sampai 10? Karena itu adalah tahap di mana bayinya makin mendorong untuk keluar, betul enggak? Jadi pekerja utama, subjek utama, the main subject, al-fa'il adalah bayinya. Oke. Begitu keluar apa yang dilakukannya oleh bayi? Begitu metu, jeneng apa bayi? Nangis. Oke. Kalau nangis menggunakan mulutnya, guyu kan ya? Guyu keri-keri. Apa sebabnya nangis ki macam-macam tafsirnya ono sing ngarani blok bapak ibu misalnya. Yo nangis ono yang ono meneh sing nangis mergo aku ndak selekin dunya wong aku iki penduduk akhirat, aku iki penduduk swarga. Ibu-ibu bapak sampean itu penduduk surga. Sampean itu penduduk surga, ndur dikongkon try out sedelet outbound. Ning dunya sedelet banget sudah tahun 70 tahun 80 paling pol 129 kaya Sunan Kalijaga paling pol. Ning jenengan ning outbound ini sampean akan kembali ke kampung halaman. Makanya kalau hari raya itu kita mudik kembali ke kampung halaman, gue latihan bahwa kita nanti akan kembali ke kampung halaman kita yang sejati yaitu surga Jannatul Ma'wa. Gojo terus keliru nang neraka. Nah gitu. Makanya kita sebut mudik supaya kita latihan untuk kembali ke kampung halaman kita yang asli. Mohon diingat-ingat jenengan bukan penduduk bumi yang asli. Sampean adalah penduduk surga. Nah, sampean mempelajari Islam benar nanti sampean akan tahu. Sekarang pertanyaan saya kepada Gozi sama Nia adalah, jadi pekerjaan pertama yang dilakukan oleh manusia yaitu ketika dia bayi. Gozi, yang dilakukan pertama itu apa oleh bayi? Loh, ketika dia kan sudah bayi dia di dalam perut. Jadi ketika bayi ego untuk metu itu apa namanya? Ngomong apa bekerja? Bekerja. Ya. Jadi pertama yang dilakukan oleh manusia adalah bekerja. Ya malu amalan solihan. Mengerjakan sesuatu yang soleh. Metu saka perut itu adalah kesolehan. Jadi nomor 1 pendidikan itu adalah murui kerja. Orang murui ngomong, orang murui pinter. Nomor 1 membiasakan supaya dia kerja. Meskipun belum yang namanya kerja tidak harus dagang, tidak harus anggur. Kerja adalah aktivitas nomor 1. Yes. Nomor 2 bekerja apa? Nangis. Berarti menggunakan mulut. Jadi penggunaan mulut itu nomor 2. Nomor 1 adalah bekerja. Jadi nomor 1 hidup adalah bekerja. Oke. Wes diurut meneh. Ya. Ibu begitu kowe lahir, ibumu njur kowe diadani, didusi, njur kowe diapake karo ibumu. Digendong terus disusoni. Ya, mikrofonnya. Pertama yang dilakukan ibu sama kamu apa? Diberi ASI. Ibu ngurui kowe ora carane. Kowe iso dhewe. Loh. Sik. Diberi ASI ku maksudnya piye? Kowe nyusu to. Ibumu nyusoni. Aku takon, ibumu ngurui kowe ora piye carane nyusu? Boten, iso dhewe. Dia biar nyusu to ya. Kowe iso dhewe apa diburu ibumu nek ngene lho nyusu ki ya lebokke lambemu, njur kenyuten larang kuwi. Lah iso dhewe. Nggih. Iso dhewe.
Bisa dhewe toh? Bisa dhewe. Jadi sekolah itu sebenarnya nomor 2. Nomor 1 adalah kemampuan setiap orang untuk menemukan sendiri apa yang harus dikerjakan. Sekolah nambahi karo ngandani karo dorong karo nguntit. Kan begitu Pak. Ya, jadi nyusu bisa dhewe. Ya toh? Ya. Sama jenenge? Berarti iso dhewe. Terus gue digudang karo ibumu. Gudang. Piye ning gudang? Contohnya Bu. Nek wong Jawa kata lelo leto. Kuwi nek ibu bapak ra dimana ya, bapak ra dimana ya. Bapake. Oke. Sambil mudang njur si anak kan ngirokke ibune. Mulai belajar kata kapan? Mulai belajar kata. Sing nguru ibune apa gitu? Bah, cilu. Bah. Dililing, digudang. Nek cara Jawa Timur digudang, dililing. Dan kudu cirubah. Karena yang saya ya kita nggak situ ya. Ada ilahun Allah yang merupakan sebuah pribadi agung, maha individu, namanya ilahun. Ngadeg hurufnya alif, lam, ngadeg ya. Haknya juga gagah. Kulahudu birok dinas, malikinas, terus ilahinas. Ya nun sewu. Iki orang saya diwalik. Jadi jenengan nek arep ngejak Gusti Allah nomor 1 harus mendekati Allah sebagai Rabbun. Ya. Begitu juga memimpin sekolah nomor 1 bersikap Rabbun, bersikap mengasuh, bersikap mengayomi. Engko nek diayomi sing ngeyel baru bersikap malikinas. Kalau malikinas isih diayali baru ilahinas. Kayak karepmu kelingan berarti. Terakhir itu. Jadi jangan langsung demo, jangan langsung marah, jangan langsung melawan. Rabbun dulu, satu sama lain harus saling mengasuh dulu. Mulanya diubah, itu nomor 1. Jadi alif, ilahun, Allah yang gagah, perkasa. Itu Allah menunjukkan kegagahannya itu terakhir, gue itu ngeyel banget, baru. Tapi sehari-hari kan Allah membawakan dirinya kepada kita dengan sifat yang pengasih lagi. Nah yang bismillahirrahmanirrahim itu yang dipilih Allah untuk mendekati kita, yaitu Rahman dan Rahim. Jadi guru kepada murid harus Rahman dan Rahim, murid kepada guru dididik untuk Rahman dan Rahim. Engkau naik wis kepeksa lagi Malik, aku kuasa loh, tak toke loh bisa sekolahan Malik gitu. Nah tetap ngayal baru ilahinas, baru wis ngene wae kerenan wae ning kebon wis. Rumah sama kepala sekolah wis tua rawani oke karo kowe. Nah itu nek wis ora dalan lagi ilahinas. Nah kalau Rabbun itu kan Bu, alifnya ditekuk dadi huruf Ra. Terus le tekuk kaya wong rukuk nih kata Ra. Terus bar kuwi sujud, bar kuwi mlumah bak ilak perahu to. Perahu, jadi ibu itu seperti perahu yang menampung penumpangnya, menampung bayinya. Mulai nek ngudangkan cilu bak, soalnya wis tekan huruf bak. Ora itu ora alif Ra. Apa cilup Ra, cilup alif ra iso. Cilup nah niku ada adik gaduh. Ning tenanan ten ngono kuwi, ya. Oke. Berarti pertama bekerja, beramal, yaitu keluar dari perut. Kedua baru menangis. Ketiga baru belajar huruf kata A, B. Apa tahu udah ibu diwuru itu? Si anak kan menirukan ibunya mengucapkan huruf-huruf, betul enggak? Mengucapkan huruf-huruf. Nah, jadi sebenarnya sekolah itu nomor 1 adalah membiasakan dan memberi atmosfer untuk supaya anak itu menjadi pekerja, orang yang beramal. Beramal itu bukan sodako, lain. Sodako itu salah satu jenis amal. Yang disebut ya malu amalan soleh kan adalah orang sing pokoknya kudu gerak, kudu nyambut gawe, kudu beramal. Beramal itu artinya mengerjakan sesuatu yang positif. Itu namanya. Itu. Nah, urut-urutannya ini mau ya. Jadi gue penting di ngomong apa nyambut gawe? Nyambut gawe.
Bekerja atau berkata? Bekerja. Bekerja. Di sekolah kamu diajari kerja atau diajari berkata? Kerja. Kurikulum itu urusannya berkata, mengetahui terus dikatakan, ataukah bekerja atau ego melakukan sesuatu? Kurikulum itu urusan kata semua, enggak? Kognitif namanya. Oke, lagi berkata itu ketiga. Jadi nangis itu masalah psikologis. Pertama urusan ego bekerja, berkegiatan. Nomor dua psikologis, hati seneng, hati sedih. Nomor tiga baru ilmu. Dosi, aku takon. Waktu pertama-tama, gue dari bayi, dari cacil umur setahun, 2 tahun kan mulai bisa ngomong. Biasanya apa Bu? Nomor satu yang biasa anak-anak bayi mulai bisa ngomong tuh, kata-kata apa? Misalnya, mama, bapak, ibu, gitu ya, maem, emoh, gitu ya. Itu jenisnya dia apa? Saya tak urutnya lagi ya. Jadi pelajaran itu wong sinau pertama tadris. Jeneng tempatnya namanya madrasah. Pekerjaannya tadris. Tadris itu artinya mencoba mengetahui sesuatu yang dia sebelumnya belum ketahui. Mama, papa, bapak, mbok, moh, sapi turute. Itu namanya tadris. Terus baru kuwi tahfidz ngapalke. Oke godong, oke kirek, oke cacing, oke gelas, tahfidz. Jadi pertama tadris, gitu, mulai mengetahui yang belum diketahui. Nomor dua, ngapalke sing wis diketahui. Yes. Jadi pertama adalah madrasah, kedua mahfadhah. Yang kedua mahfadhah lembaganya. Yang saya ini soalnya pendidikan di Indonesia ini lucu. Orang diurut kayak ini. Nomor telu, nek kowe wis ngerti sesuatu, kowe ngerti apa? Mikrofon. Apa kowe ngerti iki? Tutup gelas. Wis. Kowe kok ngerti nek iki tutup gelas? Kowe nek ingin ngerti gelas, kok nek kowe wis nyinaoni gelas durung? Ngerti nek kowe gelas. Terus kok apalke nek kuwi gelas, jadi tadris wis, tahfidz wis, bar kuwi mengucapkan gelas, ibu, bapak, itu namanya taklim, nganggo ka. Taklim, mengucapkan. Jadi tadris, tahfidz, taklim. Ning wong sing mengucapkan mesti wis paham belum? Belum. Maka dia butuh naik tingkat yaitu taklim. Mempelajari nyinaoni, oh iki mikrofon, oh iki dinggo nyanyi, sampai turute itu namanya taklim. Jadi gue wes dari taklim itu kan selama ini kan ada majelis taklim, ada lagi majelis taklim di Jakarta. Itu artinya majelis yang urusannya omong karo omong. Nek majelis taklim urusannya adalah mempelajari sesuatu. Neng cukup orang yang mempelajari sesuatu. Jadi nanti di SMA masih ada jurusan apa itu? IPA sama IPS, mempelajari secara khusus, secara mendalam. Ya, ya betul ya. Itu namanya ta'rif. Tempatnya namanya ma'rifah, produknya namanya ma'rifat. Jadi kue ngerti tenan, kok leboni tenan, kok selami tenan, kok hayati tenan, itu namanya ta'rif. Nanti kita masuk fakultas A, B, C, D, E, F di universitas, itu namanya penyempurnaan ta'rif. Ya. Nah, bukan harus baru universitas, ada yang lebih tinggi dari yang namanya pendidikan, yaitu takdib. Takdib itu kamu jadikan perilaku ilmu itu, kamu jadikan peradaban, tadi dari kata adab atau adab, menjadikan
pengetahuan, ilmu dan perilaku itu peradaban dan kebudayaan masyarakat, itu namanya takjib. Yang tidak ada di pendidikan formal Indonesia adalah takjib ini Pak. Paling kol KKN untuk mahasiswa itu. Nah, jadi ini saya nggak ngomong politik, nggak ngomong macam-macam, saya urun sedikit-sedikit aja. Ini tidak harus dipraktikkan sebagai kurikulum Pak, cukup difahami sebagai pemetaan pendidikan oleh para guru dan kepala sekolah. Asal mengerti urut-urutannya itu tadi, insya Allah anak akan lebih menjadi orang yang lebih mengerti dan lebih arif, lebih baik, insya Allah satu sama lain. Itu oke. Waktu kita tidak banyak, tak perlu jam. Sekarang jam 11:08. Kita tadi dibatasi ya paling kok jam 11 atau setengah rolas, nanti jam rolas itu kata Pak kepala sekolah tentunya. Saya sampai nawat tenang. Ya, sekarang kita kasih waktu 14 jam sebelum sampai jam setengah 11 kurang dikit. Kalau ada pertanyaan, kalau ada sanggahan, bantahan, apapun, 3 orang satu-satu pertanyaan kalau bisa. Kalau tidak ada kita nyanyi lagi. Satu, silakan maju Mas. Satu, ya maju Mas. Ya, silakan maju deh, silakan maju. Mikrofonnya di sini. Tolong Mas Imam dibantu. Ya, silakan. Ya, duduk sana ya. Kalau bisa tentang pendidikan ya Mas ya. Oke. Ini tentang pendidikan. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai zamannya. Maka dari itu kurikulum berubah terus-menerus. Sekarang yang kita pakai adalah kurikulum 2013. Nah, sebenarnya seperti kata Banu tadi, tidak hanya kognitif, tapi juga sekarang memperhatikan tanah efektif dan psikomotorik. Seperti tadi juga dikatakan bahwa bayi itu sebenarnya bekerja, mendorong. Sekarang ada keterampilan itu, psikomotorik, diajarkan bekerja. Kemudian ada juga bahwa bayi itu menemukan sendiri puting ibunya. Sekarang ada pendekatan saintifik dan inquiry. Jadi sebenarnya pendidikan kita sudah berubah ke arah yang lebih baik. Namun data yang ada dari UNESCO misalnya, dari PISA atau IMF, pendidikan kita masih 10 di bawah dunia. Seperti itu bertahun-tahun. Nah, yang saya tanyakan sebenarnya, saya pernah bertanya pada Pak Ilyas di UNES, kenapa pendidikan kita seperti itu padahal sudah digunakan berkali-kali, kurikulumnya diganti terus-menerus. Kata Pak Ilyas, kenapa kita harus pakai standar itu? Seperti lagu tadi, kenapa harus pakai sonisasi barat, kenapa tidak pakai standar yang lain? Yang saya tanyakan, standar yang baik, standar pendidikan yang baik itu apa? Kemudian kalau sudah didandani ternyata seperti itu, apa yang bisa kita lakukan untuk dandani lagi seperti itu kan? Terima kasih. Ini supaya nyambung ya, langsung saya jawab. Mohon bersabar dan saya usahakan untuk seefektif mungkin. Jadi gini deh, kita itu melakukan kesalahan besar sejak merdeka. Kita itu begitu merdeka, kita memotong hubungan kita dengan masa silam kita dan dengan bapak kita. Kita melakukan apa yang saya menyebutnya gini, kita melakukan sejarah adopsi. Kita tidak melakukan sejarah kontinuasi. Kita tidak meneruskan apa yang sudah kita punya melalui bapak kita. Kita adopsi dan mengambil dari barat, termasuk dunia pendidikan. Kalau sampai sekarang ngomong sampai psikomotorik, sampai otak kanan, otak kiri segala macam, kita gumun karena Anda memang dari dulu buntuti barat. Jadi kue yang buli-buli kayak, saya lagi mulai tekan ngarep gumun. Nah, kue sinau nang Mbah Mubian, orang Jawa pendidikannya jauh lebih komprehensif, jauh lebih maju. Tapi karena kita begitu merdeka tidak mau lagi menghargai masa silam kita, Indonesia tidak menghargai Jawa. Jawa itu dianggap kuno, Jawa itu dianggap masa silam gitu. Makanya saya kemana-mana itu ada dia tapi dari wong Jawa sing tenanan. Jadi sangat banyak hal-hal yang sebenarnya kalau kita pelajari dari mbah-mbah kita, misalnya kan beda tuh ya. Wong Barat karo wong Jawa ya beda caranya sinau. Lebih parah lagi karena sinau itu sama dengan sekolah. Untuk ilmu walau bisin artinya
Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah, diartikan sekolah. Loh, golek ilmu orang yang sekolah. Sekolah ya golek ilmu ning orang yang sekolah kuwi golek ilmu. Nah, orang dulu tidak ada sekolah tapi dia tidak kalah canggih di bidang apapun saja. Bahwa Mojopahit tidak punya keraton gede, memang mereka tidak hedonis, mereka tidak mengagungkan kebesaran duniawi, mereka tidak pakai gedung dan batu bata, mereka pakai kayu keratonnya, dan seterusnya. Banyak sekali saya punya alasan-alasan mengenai itu. Jadi sekali lagi, awake dhewe saiki mengubung. Nek biyen kowe gelem nglakoni apa sing wis dilakoni bapak-bapakmu, saya kira kita lebih maju dari orang barat. Nyun sewu ya bapak sekalian. Sekarang coba adakan penelitian. Misalnya orang bekerja hubungannya sama sekolah berapa persen? Coba ada yang meneliti coba. Pekerjaan seseorang hubungannya kalau sekolahan, kalau bekerja tidak ada hubungan sama sekolah itu pirang persen masuk pirang persen? Coba nih masih meneliti. Ya? Gini, misalnya saya lihat semua anak-anak yang di sekitar saya itu kerjanya tidak ada hubungan sama sekolahnya. Semua TKI, TKW di luar negeri itu mengerjakan sesuatu yang tidak ada hubungannya sama pekerjaannya. Hanya expert yang kerjanya sesuai dengan fakultasnya, di fisika, elektronika, otomotif dan seterusnya. Ya. Tapi kalau pekerjaan yang sifatnya sosial, kultural dan teknologi rendah itu tidak ada hubungannya. Anak lulusan bahasa Arab kerjanya bikin handphone di Korea. Jangan dipikir Samsung Anda itu bikinan orang Korea. Jangan dipikir 4G LTE itu bikinan orang Korea, bikinan orang Kediri, bikinan orang sini. Gue tuku sepatu neng toko ke rumah samu gaweane Prancis, ora kuwi gawe ning kene dipak ning Prancis dol ning kene meneh. Dan orang Indonesia punya multi bakat yang luar biasa. Ini contohnya dan sekali ini jawabnya sodo banget. Tak kayak contoh si tentara. Tentara Indonesia itu dengan fasilitas yang sangat rendah, senjatanya sangat sedikit, biaya maintenance sangat rendah. Diembargo oleh Amerika 22 tahun selama Pak Harto. Tidak boleh beli senjata, tidak boleh ini itu. Tapi mereka selalu 3 besar dunia. Tahun kemarin mereka lomba tembak sedunia itu mereka juara umum di Australia. Kopassus kita, apalagi Denjaka, apalagi satuan-satuan khusus dari Paskas, itu mereka hanya bersaing sama Israel sama Jerman. Amerika kalah kabeh. Tembak tepat kita menang. Mongko ora sumbut karo biayane, ora sumbut karo persediaan alat-alatnya. Nek kono latihan nembak berlebihan itu artinya pelurunya, kita itu pelurunya terbatas. Pernah ada tahun di mana tentara itu punya hanya jatah 2 peluru dalam seminggu untuk latihan. Jadi seminggu latihan dor turu seminggu, dor mana turu seminggu. Tapi kita juara dunia. Dan tentara di Indonesia bukan hanya tentara, itu bedanya dengan di luar negeri. Di Indonesia tentara itu iso sembarang. Maka tentara kita kalau tugas di misi perdamaian di Timur Tengah, di Afrika, di mana-mana itu selalu disayang dan menjadi favorit dari penduduk setempat. Karena tentara Indonesia itu iso sembarang. Kayak tentara ngaji ya pinter, selamatan ya enak, gendong bayi pinter, dandani genteng iso, meliwat pinter, masak iso. Itu pokoknya iso sembarang orang Indonesia. TKW kita di Hong Kong itu mengalahkan semua TKW kita dari negara-negara lain karena mereka bisa mengerjakan pekerjaan yang orang Hong Kong melakukannya 8 jam, anak-anak melakukannya 2 jam. Masak 2 jam, berkuih si omah 2 jam, berkuih apa liyane 2 jam. Nek cah Indonesia orang masak karo gendong, karo bulan terus ngene bilang terus selor nyapu selesai dalam waktu 2 jam. Durung meneh ngurui selawatan cah Hong Kong. Lan diurui apa?
Jadi aku tahu ning Hongkong ki ono pentas cah cilik-cilik Hongkong selawatan. Agamane ra cetha, ning pokoke selawatan. Itu sing ngurusi cacahin. Di Korea tenaga kerja Indonesia itu gajinya bisa 40 sampai 60 juta sebulan. Dan mereka tenaga kerja nomor 1 di Korea, nomor 2 baru Vietnam, nomor 3 baru Filipina, nomor 4 India, nomor 5 Bangladesh, Dagestan dan seterusnya. Tapi tenaga kerja Indonesia nomor 1 dan sebenarnya mereka tidak sekolah karena itu. Ning wong Indonesia ini sembarang iso. Pokoknya dicuci handphone rusak, utak-utak dadi. Diwurui motor jebol, diutak-utak seminggu tadi kan gitu orang Indonesia. Orang Indonesia kerja di Korea. Terus ada pekerja lain atau kepala bidang yang lain tidak masuk karena sakit. Orang Indonesia mau mengerjakan itu. Padahal dia bukan ahlinya, tapi pokoknya diutak-utak itu iso akhirnya. Jadi expert. Salah satu anak maknya itu kerja dari TKI di Arab Saudi, ya, dari Surabaya dia ke Arab Saudi, sampai sana dia ditanya kamu bisa internet nggak? Bisa, menunggu tahu dari saudara. Hanya karena dia punya email, terus dia di sana ditakoni kamu bisa IT ya? Oh bisa. Udah kalau gitu kamu kepala bagian ini, oke. Terus dia tolong dulu masih mau deh IT. Akhirnya expert sekarang jadi dia pejabat tinggi sekarang. Ini bocah nih utak-utak nih. Nah orang Indonesia ini ojo digarai. Kayak pinter banget orang Indonesia. Wong Jawa pemenang iso sembarang iso. Jadi malaikat iso pemenang jadi setan. Dan gitu. Ya, jadi Mas, menurut saya tolong ojo gumunan. Aku ras sekolah, aku orang ngelewati kabeh. Dari kecil saya bilang saya tidak berlari seperti orang Barat. Arah saya berbeda. Kamu nanti akan ketemu saya di ujung jalan, karena saya sudah sampai ke sana duluan. Karena saya tidak di sana, saya tuh ngerti jalan tol. Mulai, saya sekarang mau apa wae? Sekarang apa wae? Harus fisika, apa wae? Harus general, monggo sekarang. Gue tak pergoli begini. Itu karena saya belajar kepada mbah-mbah. Kenapa saya pindah dari Jombang ke Jogja? Karena untuk sementara Jogja lebih Jawa daripada Jombang. Sekarang setelah saya menguasai Jogja dan sekarang saya harus ikut menangani keraton Jogja yang kacau sekarang. Sekarang baru saya sadar bahwa yang lebih tua dari Jogja adalah Mojopahit, yaitu di kampung saya sendiri kan gitu. Jadi Jawa yang lebih tua adalah di Jawa Timur sebenarnya kan gitu dan seterusnya. Itu karena saya sangat belajar. Aku belajar tentang karo kabeh, karo Gajah Mada aku senang, karo Kanjeng Sunan Kalijaga aku senang, Sunan Bonang aku senang banget. Sinar. Dan itu tidak hanya urusan syariat, marifat, urusan teknologi, urusan pengobatan, urusan apa saja. Mereka ekspor Jawa biar ki jangkep Mas. Gitu ya Mas ya? Gitu ya. Jadi menurut saya ini bukan perkembangan kuwi nang mata tilas mbah-mbah biyen. Cuman bocah saiki kayak apa gumunan. Orang sana gumunan, sithik gumun, sithik gumun. Anggere ana WA sithik gumun wis gitu loh. Saya ini sing di presiden ke, sing gawe mas, pokoknya gumunan lah. Kita sempit dan sumbu pendek tadi. Oke, yang kedua mas, ya. Mungkin saya muka-muka ngerti maksudku ya. Oke, ya. Ya, gini Cak Nun. Kita mau bertanya bahwasanya saya mau masuk ke pendidikan politik untuk menjadi seorang pejabat publik itu harus melewati yang namanya partai politik, dan kita tahu bahwasanya partai politik itu tidak bersih 100%, tetapi juga banyak yang menghalalkan segala cara gitu Pak. Gimana kita apakah harus memang begitu untuk generasi pengganti, apakah sistemnya yang salah, sistem dari untuk menuju ke pejabat gitu Pak? Ini pertanyaan dasar si biar jadi pemimpin atau jadi penguasa. Jadi kamu ingin jadi pemimpin apa jadi penguasa, kan itu lain sama sekali.
Nek kowe mengarep dadi pejabat, ora usah nyinaoni sing daki-daki. Sing penting kowe pinter ndusel-ndusel. Ya, pinter merayu, pinter mekan-mekani sapa, terus pokoknya kowe ndusel-ndusel itu ya, ndusel ya. Kalau jadi pemimpin lain masalah. Ini saya nggak ngomong lurah camat ya, lurah camat saya bapak-bapak sekalian mohon tahu ya, saya mau acara seperti ini kabupaten ke bawah. Artinya saya punya pertimbangan nasional, punya pertimbangan kemanusiaan. Terus nek Pak Lurah sing ngongkon aku mesti teko. Nek sing ngongkon aku Ganjar urung kapan teko aku. Karena komene Ahok support nyun sewu ya. Ini yang daftar datang ke Kadipiro itu kan yang kemarin sudah saya terima itu Bobot. Besok ini tanggal 8 atau 9 saya diminta untuk menemui yang nomor 1 itu. Si orang Solo itu. Yang asal-usulnya dari Boyolali itu prosesnya. Tapi ini teman-teman mempertimbangkan dan saya masih belum bisa menerima. Saya ini urusan saya NKRI. Kalau saya harus menerima tamu apa menaik presiden, ya itu yang dibicarakan harus penyembuhan menyeluruh NKRI, bukan saya nolong seorang presiden, bukan saya nolong sebuah golongan, gitu ya. Nek jan kowe arep tenanan dan Indonesia, ayo tak ewangi, neng aku duwe teori. Itu harus ada beberapa pertemuan dengan beberapa level. Jadi saya ketemu, aku kalau kowe ketemu ki main ngerundeng dan kowe itu kedaten. Nek kowe ora kedaten, ora ono gunane kok aku nulungi presiden saiki akhirnya mung dienggo bodoh tahun 2019 enggak meneh. Jadi aku akhirnya kan menjadi bagian atau menjadi anci-ancian. Jadi batu pijakan untuk dia naik lagi kan begitu. Nah saya bukan itu, saya cinta NKRI dan saya mau melakukan apa-apa kalau itu urusan NKRI seperti saya dulu menurunkan Pak Harto. Betul. Oh jaman kok aku diundang nang istana seperti ulama-ulama dikumpulkan di istana ya lah. Loh, kowe nang omahku ya ora tak terima kok aku diundang nang istana. Loh, iki orang nggon sumbang orang nggon piye lho, aku iki wong tuwa. Aku iki rakyat, aku ora tau njaluk apa-apa nang negara iki. Aku ora tau dibayar negara, aku ora tau. Aku ki bayar pajak, padahal kudune kowe sing bayar pajak nang aku. Wong aku sing ngawangi kowe ora tau ngewangi aku. Aku ngewangi terus ke desa manapun saya pergi kok, asal kabupaten ke bawah. Nah sekarang teman, saya kembali ke pertanyaan Anda mau jadi pemimpin atau mau jadi penguasa? Kalau jadi penguasa teorinya gampang, kalau jadi pemimpin jadilah manusia yang baik, jadilah rakyat yang baik, kamu akan jadi pemimpin yang baik. Begitu. Nek sholatmu apik, kelakuanmu apik, kok wong-wong sing njaluk kowe ngimami. Aja ndusul-ndusul aku ya imame ya. Fase lho aku, masa ngono. Rasulullah mengatakan jangan meminta kekuasaan, karena kalau engkau meminta kekuasaan, ya kalau engkau menawarkan diri untuk menjadi pejabat, Allah tidak turut campur terhadap resikomu, kata Rasulullah. Ini teori ini gampang ini ya, Bosi sama gue milih di, gue misalnya kowe supir truk, umpamanya ya. Kowe nyetir saka kene nang Surabaya, inisiatifmu dhewe, truk-trukmu dhewe. Ya. Apa kowe iki dikongkon Pak Kepala Sekolah nyupir truk rono? Ning kowe ning utusan. Dudu sing duwe truk, dudu sing punya otoritas. Kowe milih ndi? Kowe milih dadi buruh apa dadi bos? Milih ndi kowe? Ini saya ngomong kehidupan ya. Kowe milih ndi? Kowe urip dhewe, karepmu dhewe apa kowe dadi buruh? Kowe nggo mikrofon. Ayo sing cantas kowe. Ayo kowe calon DPD kowe iki sesuk. Kowe milih ndi? Milih ndi dadi buruh apa dadi direktur ngono? Dadi bos. Jadi direktur. Direktur. Jadi direktur. Oke. Pertanyaan kedua, gue milih di nyetir truk atau mengerjakan sesuatu karepmu dhewe apa dikongkon direkturmu? Karepmu dhewe. Oke. Nek gue nyetir truk dhewe nang Surabaya, gue dirampok tanggung jawabmu dhewe. Gue
ngelih ning dalan urusanmu dhewe. Ya ta? Kowe ra duwe tempat menginap Surabaya urusanmu dhewe. Nek kowe dikongkon karo kepala sekolah, kowe mesti disangoni, disiapke tempat tinggal. Nek kowe dirampok, kowe dibelani ya ra. Aku saiki takon, kowe urip ning dunya iki karepmu dhewe apa kudu kongkon Gusti Allah? Nek karepmu dhewe ya kono urusan nasibmu dhewe. Nggih mboten? Ora sandungan-dungo wong kowe urip sak karepmu dhewe. Nek pancen kowe ndonga berarti kowe iki kongkonane Gusti Allah. Kalau kita suruhannya Allah, maka Allah tanggung jawab sama hidup kita. Itu maksud saya. Beliau jadi kepala sekolah, temukan bahwa itu amanat Allah, maka Allah akan menolong kalau ada masalah-masalah. Tapi kalau karena ambisi kita, Allah tidak ikut-ikut. Itu maksudnya Rasulullah tadi. Itu loh. Nah, jadi jelas ya mas jawabannya. Kalau bisa lakukan sesuatu, karena ada 4 mas. Allah merintah, siji. Allah ngidinke, loro. Allah membiarkan. Luweh-luweh ya. Apa? Bahasa Jawanya apa membiarkan? Ngejarke. Siji merintah mongkon, nomor loro ngidinke, nomor 3 ngejarke, nomor 4 belusukke, nomor 5 ra urusan. Pilih ndi? Misalnya ini, aku ini rabi karo Novia ini orang yang pilihanku ini pilihannya Gusti Allah, aku dikongkon, ya wis lakukan. Sebab nek aku ana apa-apa aku tanggung jawabnya Gusti Allah. Wong aku dikongkon, kita perintah itu. Betul enggak? Kuwatul mab'usi kuwatil ba'id. Kekuatan dan kelemahan orang yang disuruh terletak pada yang menyuruh. Kalau saya disuruh Allah, Allah yang ikut tanggung jawab, betul enggak? Jadi setiap yang Anda lakukan tiap hari, temukan bahwa itu perintah Allah. Minimum izin Allah. Jangan karena engkau yang berambisi melakukan itu terus Allah tidak ikut tanggung jawab. Nah nomor 3 apa? Membiarkan. Bisa apa kan malingo? Dibiarkan sama Allah. Ning tenan ya. Sudah setrika kaya nganggo. Geni ya. Nomor 3 nomor 4 kuwi sing ning Jumatan pamai Mayyadillah fala mudhillalah wa mayyudhlil fala hadiyalah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah tidak ada yang bisa menyesatkan, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Betul enggak mas ya? Jangan sampai kamu jadi pejabat karena disesatkan Allah. Karena ada fenomena bahwa Allah menyesatkan. Wa mayyudhil, karena Allah itu al-mudhil, yang maha menyesatkan. Rasa ragu-ragu ngomong ngono. Memang Allah maha menyesatkan, neng ono sebabnya kok disesatkan. Kowe diblasuk-ke. Nek arep ditakoki saiki kowe di pemerintah kaya ngene iki mergo diperintah Allah apa mergo kowe diblasuki Allah? Modern lagi ya. Ya, gitu ya. Itu pertanyaan kecil sampai besar. Itu ya Mas. Jadi Anda enggak apa-apa. Punya ambisi itu enggak apa, tapi nomor 1 bukan mencapai ambisi, nomor 1 adalah berlaku sebagai manusia sebaik-baiknya, berlaku sebagai rakyat sebaik-baiknya, sampai orang mendaulat untuk menjadi pemimpin mereka. Jadi kowe ora entuk nawake awakmu dadi imam, nek kowe didaulat dikongkon dadi imam karo makmum, kowe wajib. Kowe wis sing imam, kowe sing imam. Nek wis kabeh ngomong ngono, kowe wajib dadi imam, nek ora mergo kowe njaluk-njaluk dadi imam gitu ya. Kowe saiki ngerti kowe posisimu ya. Sing penting aja njaluk dadi imam. Nek jan kowe apik mesti wong njaluk kowe dadi imam, aja nganti kowe sing njaluk, kudu kowe sing dijaluk. Ning nek rabi ora. Nek rabi yo kowe sing njaluk. Aja meneng ning omah ora rabi-rabi ora ono kita bareng. Nek ya. Jelas ya masalahnya ya. Soal itu pejabat atau pengusaha itu tidak urusan. Yang urusan adalah kamu disuruh Allah atau tidak. Kalau kamu disuruh Allah, minimum diizinkan Allah kalau tidak disuruh. Dan jangan sampai hidupmu dibiarkan oleh Allah. Jangan sampai es ben wae kono, ben wae tak ujone kono apa monggo niku tak enteni ning rokok. Ya nek ngerokone ning kolam tai ora panas, mambu sithik yang lara panas banget gitu kan. Nek rokone kaya ngono kae, nek rokone adem banget gelem ora? Rumasan rokok meng panas. Nek ora percaya mlebu kulkas setengah jam. Itu juga siksaan yang luar biasa. Dingin tuh lebih menyiksa daripada panas. Panas langsung melihat langsung mati lah. Nek dingin tuh luar biasa, saya pernah mengalami soalnya. Gitu ya, gitu ya.
dadi wong sing apik, dadi rakyat sing apik, sehingga orang kowe sing mimpin. Kayak kepala sekolah, saya kan dulu yang di teori yang dipakai gitu. Ada pemimpin yang posisi karakternya wajib, ada pemimpin yang sunat, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Nah, pemimpin yang posisinya wajib itu gini, kabeh guru, kabeh murid ngomong, terus kudu tak kae, jo ganti, kudu, mau aku ganti, itu namanya wajib ya. Nah kalau sampai jadi orang seperti itu kan setinggi-tingginya derajat manusia. Nomor 2, ini coba pas ini aksis. Pokoknya harus aksis. Mau aku orang, betul aku orang. Nah itu namanya wajib. Ada lagi posisi di bawahnya. Yo nek iso aksis lah. Maksudnya ora aksis yo ora enak lah. Yo nek iso aksis itu namanya sunat. Ada posisi bawahnya lagi harus aksis yo monggo, butuh yo monggo sembuhusan. Itu mubah. Di bawah lagi, mbok nek iso coba aksis. Nek kepeksa wis piye menane nek iso yo aja lah. Itu berarti makruh. Ojo nganti dadi wong sing nomor 5. Emoh. Nek aksis mojar emoh. Nah, itu namanya manusia haram. Nah kamu harus jadi manusia wajib. Kalau kamu jadi manusia wajib, orang akan memintamu jadi pemimpin. Benar ya? Tapi Cak, kenyataannya kan dalam sistemnya kan begitu Cak. Gimana Cak? Lah gue ndelok aku gelem mlebu kan aku sendirian dadi sembarang. Aku ora gelem kono, mergo aku ora kepengin. Untuk apa kamu jadi pemimpin atau jadi penguasa pada situasi yang seperti sekarang? Wong itu tidak sejati semua. Palsu-palsu kabeh. Ngapa kowe ndak pengen ning kono? Harus membangun kursimu sendiri, harus membangun kedaulatanmu sendiri, membangun kebaikanmu sendiri, kan begitu. Tak dongake 10 tahun lagi ketika kamu sudah mulai berumur sekarang berapa? 17. Nanti mulai kamu umur 27, 30, 35, Indonesia sudah berubah. Mereka sudah tahu bahwa demokrasi itu bukan segala-galanya. Saya tidak anti demokrasi, tapi demokrasi itu bukan segala-galanya. Demokrasi itu diperlukan pada situasi tertentu, tidak pada semua situasi. Nah, wis kepeksa lagi demokrasi voting tinggi. Nah, kepeksa nek urung kepeksa aja demokrasi sih. Gitu deh. Demokrasi itu penting, tapi dia rendah sekali. Demokrasi itu rendah sekali. Buktinya di Indonesia lebih parah lagi, lebih rendah. Balhum Allah. Karena di demokrasi itu tidak ada urusan orang bermutu atau tidak. Pokoknya saumpam suara misi jimu, dan itu sangat padat, sangat adil. Kalau yang jadi calonnya tidak penting kok kamu itu bermutu atau tidak. Yang penting kamu menguntungkan partai yang mengusungmu apa tidak. Kan begitu. Terus mau kamu di situ? Mau kamu di situ? Kamu harus bayar. Kamu harus punya modal besar. Bukunya kayak calon bupati Ponorogo sing muda kae. Sing ora sudah menang kae. Itu ya. Insya Allah 10 tahun lagi kita sudah rubah Indonesia. Kamu daftar aja ada apa kekurangan Indonesia. Misalnya negara sama pemerintah tidak dibedakan, itu salah. Itu ya. Orang Indonesia, pejabat Indonesia tidak tahu bahwa yang diabdi bukan atasan tapi undang-undang. Bupati itu outsourcing. Tenaga kerja outsourcing 5 tahun, termasuk gubernur, presiden itu kan outsourcing. Itu outsourcing. Tenaga kerja sementara kontraan, betul enggak? Tenaga kontraan, bimbingan. Nek pegawai negeri, pegawai tetap, seumur hidup sampai pensiun, betul enggak? Apakah pegawai permanen seumur hidup ini harus taat kepada pegawai outsourcing? Siapa yang harus ditaati? Undang-undang. Gampang ngeten Pak Lurah nyusul upamane. Saiki bocah nggawe KTP. Kudu ana surat iki, ngene. Sing ditaati iki Pak Lurah apa aturane? Aturane. Upama ora ana Pak Lurah wis sah durung kae. Bisa. Jadi sing kudu tangan Pak Lurah, Pak Camat apa dudu? Sapa wae untuk tanda tangan kok kudune? Wong aturannya sudah dipenuhi kok. Gimana? Tanda tangan itu bukan pengesahan tapi kesaksian. Betul enggak? Nah,
itu nggak ngerti dari itu rata-rata pejabat di atas nggak ngerti mereka bedanya, nggak ngerti bedanya bahwa yang di atas itu bukan atasan, kudunya bupati rakyat untuk ganti kepala bagian. Mungkin itu atasannya kok. Orang mau dalam demokrasi atasan bawah itu tidak ada, yang ada itu yang di atas maupun yang di tengah maupun yang di bawah taat kepada undang-undang, tidak taat kepada atasan, ya orang taat kepada atasan. Ya gitu ya. Nah, menurut saya kamu sekarang jangan dengan ambisi, menurut saya yang pelajari apa kurangi apa salahin negara itu. Sinau tekan kowe. Ben kowe engko dandani nek kowe dandani akhirnya wong kok kaya apik kaya diangkat baik gitu deh ya. Musim itu langsung sip ya. Inilah generasi milenial, inilah orang-orang yang di surat Al-Maidah 54. Baca Al-Maidah 54. Kalau mereka murtad, maka aku akan mendatangkan kaum yang baru yang aku cintai dan mereka mencintaiku. Insya Allah adalah anak-anak muda yang ada di sini sekarang. Ini tuh ya, ambisi menghilangin. Yang ada adalah keinginan untuk menjadi orang baik dan menjadi orang yang dipercaya orang banyak, mengamankan. Terakhir, Mas. Ini mengenai pendidikan. Sebagai calon pendidik di sekolah itu diwajibkan untuk ada aturan untuk menyusun RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan di situ saya mengacu bahwa hidup ini adalah sebuah bentuk pendidikan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah pasti punya RPP yang kita mungkin kenal dengan nama takdir. Dan saya pernah ada forum diskusi di situ membahas hadis yang intinya adalah ketika bayi berumur 4 bulan itu ditiupkan ada 4 perkara: rizki, amal, ajal, dan juga celaka bahagia. Artinya kan ketika kita sudah 4 bulan dalam kandungan, kita sudah diberi RPP oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya RPP seperti apa yang diciptakan oleh Allah? Apakah itu skenario? Apakah ketika saya bergerak seperti ini Tuhan juga menskenario itu? Apakah ketika saya masuk ke panggung ini itu juga diskenario oleh Tuhan? Artinya nanti RPP seperti apa yang harus kita buat untuk menciptakan pembelajaran yang baik? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, urip iki kowe aja klegen, aja kasinen, aja kepedesen. Jadi kamu boleh berpendapat bahwa itu takdir Tuhan, bayi 4 bulan gini-gini, ojo ndur kok bleke ning RPP-mu. Minggu sing maca mesti nglundasi. Adik dosisnya ditentukan, ojo kowe nyolong sithik-sithik ora apa-apa. Menyelundupkan sedikit-sedikit tidak apa-apa, tapi ojo terus kowe ngeyel karo pendapatmu kuwi. Itu ora lulus kowe nek itu mesti ora disenengi. Jangankan guru Mas yang harus taat pada kurikulum. Jadi kurikulum kan harus Anda pahami sing gawe cara berpikir Diknas ngene-ngene ya wis kok turuti kuwi. Sama dengan mahasiswa. Wis kowe iki nang gawe skripsi iki turutono dosenmu. Tujuannya ben kowe iki cepet lulus, ibumu seneng, bapakmu seneng, ora kangelan nyambut gawe meneh biayai kowe. Perkara ilmu golek dhewe. Jadi sarjana itu tujuan utama adalah membahagiakan ibu dan bapak dan semua keluarga. Jelas ya? Ya. Kamu pikir saya ini sependapat sama semua yang berlangsung? Banyak, saya hampir 70% tidak sependapat saya. Tapi kan aku tidak ngeyel. Sing iso tak terapi, sing ora aku yang menang Pak. Rumah sama aku percaya bahwa pemerintah, kenapa percaya ke biyen. Nek aku orang lawan, aku orang ndur ngomong piye ora, aku tetap ngalah. Kalau aku ya tak terima. Wis kaya kowe nek jagongan manten Mas, kowe nek jagongan manten ki kudu setuju ora karo manten. Aku gelem jagongan, angger aku setuju kan sing dirabi sapa. Ora to Mas. Pokoke jagongan ya jagongan, wis perkara dhek ora bisa apa wis monggo kan gitu. Begitu juga negara ini, saya tidak akan ngeyel seperti itu. Wong saya masih bisa nyolong proses yang baik di rakyat, dan saya lebih sibuk daripada menteri. Sampai hari ini saya lebih sibuk daripada presiden. Orang presiden ini bekerja sampai jam 3 pagi, kayak Maya. Orang sandunya orang. Dan saya meladeni Anda semua itu salaman kadang sak jam, dan aku dumesem terus. Dan orang untuk mudun situ sama semku kudu sumurinah terus nih kalau mangkel kayak apa tetap
Ya, dan itu saya lakukan tidak apa-apa karena itu saya itu untuk Allah. Dia tidak sedang mengagumi saya, dia sedang kangen sama Allah melalui saya. Dia tidak boleh berhenti pada saya. Nah, dia nyambung, aku tak dekop ganti. Dan itu urusan cinta, bukan urusan fun, bukan urusan artis, bukan urusan selebritis, ini urusan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka kesepian, rakyat ini kan perano kancane gitu kan. Nah, saya ngancani wong-wong kuwi. Ora iso memenuhi kewajiban, memenuhi kebutuhan aku ora apa-apa ya Gusti Allah. Wong aku meneng-meneng dikai banyu kon nebul tak sepul. Rumah sama aku dukun sakti Pak. Ya ora. Ketika Anda kasih air itu saya bilang sama ya Allah, Engkau yang memutus dia untuk meminta aku meniup airnya. Engkaulah yang akan mengabulkan permintaannya melalui tiupan saya itu. Aku tidak bisa menyembuhkan apa-apa, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Engkau yang melakukan, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang menyuruh, Engkau yang bertanggung jawab. Lagi dilakukan itu. Kau yang menyuruhnya, Kau yang menyembuhkannya. Benar. Jadi lagu dangdut. Jadi saya itu tidak bisa apa-apa, tapi saya tahu Anda itu utusan Allah, saya juga utusan Allah. Allah menjodohkan kita dan kita lakukan itu dengan ikhlas. Allah yang akan membereskan semua masalahnya. Itu Mas. Ya. Untuk sampai terakhir, jangankan guru Mas, guru kan sudah terikat oleh ikatan dinas, ikatan kerja. Bahaya kalau sampai terlalu melawan, ojo keleget. Mahasiswa aja turuti dosenmu, ojo meneh mahasiswa anakku lho, kalau SD saiki meneng-meneng ngomongin karo aku. Gimana? Saya bilang, gimana Pak? Udah beres nih, belajarnya beres Pak. Gimana aku belajar tidak untuk ilmu dia. Maksudnya dia, saya belajar untuk menjawab ulangan. Saya membaca buku ini tidak untuk mencari ilmu, kata anak saya SD. Maksudmu? Ya, untuk supaya bisa nggarap ulangan. Itu tujuannya baca buku. Kalau untuk cari ilmu, belum tentu saya baca buku karena buku ini banyak yang tidak sesuai dengan kebenaran dia bilang gitu. Setahu saya ini salah, tapi saya akan jawab persis seperti buku. Kalau tidak, ulangan saya jelek. Jadi saya akan turuti guru saya itu SD loh Mas. Cah SD bisa menukui. Soalnya kok kasih salah pertanyaannya. Banyak pertanyaan yang salah, pertanyaan kontekstual diletakkan material, pertanyaan material diletakkan dalam esai, pertanyaan esai diletakkan di dalam multiple choice. Ini esaistik kok. Jadi banyak guru-guru yang juga tidak paham itu, mohon. Ada yang padat, ada yang cair, ada yang gas gitu, ada yang roh. Nah, setiap konteks itu ada sifatnya masing-masing, ada yang padatan multiple choice. Sekarang nih, misalnya wanita yang cantik titik 2, 1 yang mancung hidungnya, 2 yang tembem pipinya, 3 yang putih kulitnya, yang mana yang benar? Kan nggak bisa itu dijawab. Kan banyak pertanyaan seperti itu, banyak. Itu kan relatif. Pot kembang terdiri dari 1 keranjang, 2 plastik, 3 keramik. Sing bener keramik, mergo guru ning omahe nganggo keramik pot kembang. Lah kok ngene iki. Lah sing bocah lha kan nggonku keranjang ya, keranjang borot kae bertambal-tambal di pot kembang ini. Masa disalahkan? Jadi banyak hal-hal yang gitu itu dalam pendidikan. Maka Anda juga jangan terlalu ngeyel Mas. Kecoba kowe sekti mandraguna. Orang dikipatke kowe diuntahke kowe ya gitu ya. Jangan kelegen, kowe urip ojo kelegen, ojo kepedesan, ojo kasinan. Harus pas takarannya. Takdir Allah itu juga jangan disebut-sebut. Orang alergi sama Allah sekarang ini. Gitu ya. Jadi jangan ngomong khilafah, orang itu salah. Ojo. Oke, aku duwe kanca-kanca ngono kuwi kebacut salah nih, salah awalnya. Ngomong khilafah, ngomong Islam bareng, aja ngomong Islam to wis. Sing Islam iki dalan pawon, sing penting warungmu piye. Bener apa enggak? NU Muhammadiyah ning pawon, Sutil made in Muhammadiyah. Pajane made in NU. Terus apa jenenge? Kubise sing nandur Hizbut Tahrir, teronge sing dodol
LDI monggo sakarepmu urusanmu ning bawon sing penting pas kok seleke warung iki penak karo sehat ora kan ngono. Perkara mereke monggo. Lah saiki ning Jakarta kerengan mergo merek. Nggih lho. Pokok kowe wis modar dhewe kowe engko. Mergo kabeh muslim kok dudu. Milih mana? Pemimpin kafir tapi adil atau pemimpin muslim tapi dolim? Iya cara berpikir. Milih mana? Gula tapi asin? Ya piye? Asin itu gula tuh ya. Atau garam yang manis gitu. Ini cara berpikir. Jadi ki wong kerengan dengan biaya mahal energinya habis sa Indonesia untuk kepekokan berpikir. Ini betul. Masa ada pertanyaan pilih mana? Kafir, pemimpin kafir yang adil atau pemimpin muslim yang zalim? Iya bicarane kuwi. Iya kuwi. Nek arep dicurangi wong pilih mana? Daging babi yang segar atau daging sapi yang busuk? Milih ndi? Ayo nek rakyatnya baiknya, akibatnya sebaik-baiknya. Orang saiki orang mikir sebab yang akibat yang sebab bolak-balik tujuan yang jalan dianggap tujuan atau dibolak-balik oleh karuan. Dia Bapak sekalian, oke, sekarang nomor terakhir waktu sudah habis. Ini Pak Kepala Sekolah sudah tolak kita menit ramai-ramai berber. Nanti kita akan nyanyi kemesraan ini bersama-sama untuk akhir. Ya. Nah sebelumnya saya minta kita akhiri dengan kekhusyukan. Saya minta Mbak Nia sama Mas Doni untuk maju, para vokalis juga ikut maju. Saya ingin kita satu sholawat, dari tadi belum ada sholawat yang halus ya. Nanti ilir dan seterusnya, itu setelah anak-anak SMP pulang, kita boleh nambah 2-3 lagu. Ya, sing tua-tua rapopo, sing bocah-bocah kudu bali sesuatu di sekolah. Sekarang saya minta Mbak Nia, Mbak Yuli, saya minta sholawat yang asli Indonesia, karena kalau Sidina Nabi Sholatun Minallah itu kan dari Mesir, dari Buddha. Ada lagi sholawat dari Al-Barjanji, ada Buddha, ada yang Simtud Duror dari Hadramaut gitu. Nah ini yang asli Indonesia yang dari Banyuwangi, yaitu Sholatullah Salamullah ala Toha Rasulullah. Itu asli ciptaan Kiai dari Banyuwangi. Setelah bermimpi ditemui oleh Rasulullah SAW, tapi kali ini di dunia ini tidak ada syair yang dilakukan dengan sangat banyak lagu melebihi sholawat badar. Di sholawat badar itu lagu sembarang, lagu Cinono, lagu Sundono, syairnya pada yaitu sholawat badar. Itu satu lagu yang luar biasa yang tidak akan bisa diapa-apain oleh impor dunia. Dan nama yang paling banyak disebut dalam kehidupannya adalah Muhammad SAW. Nama terbanyak yang dipakai di Amerika dan Eropa sekarang adalah nama Muhammad. Meskipun Muhammad itu berubah menjadi dialek masing-masing. Nek Jawa tadi Mamat, nek Amat ya, nek Betawi tadi Mehmet, Mamat, ono Mehmet Sundo, nek di Rusia Magomed, nek Turki Mehmet. Nah, jadi orang apa, kleru-kleru situ orang apa, dan kukuruyuk kalau kongkorong gitu. Tapi kan semua maksudnya Muhammad. Oke, sebuah nomor Mbak Nia kemudian Mas Doni, semuanya tolong men-set up dan memberi niat pada masing-masing sesuai dengan apa yang Anda alami dengan kehidupan Anda masing-masing di keluarga maupun di komunitas Anda atau dalam individu Anda manfaatkan nomor ini untuk memohon kepada Allah, karena kapan saja kita memanggil Allah, Allah mengatakan qala ya abdi anallah. Sapa sing nyeluk-nyeluk aku, ya aku ning kene, aja kuwatir aku ora ninggal kowe, kata Allah begitu. Rasulullah juga begitu. Siapa yang memanggil-manggil namaku, jangan sampai tidak tahu bahwa aku di sini bersamanya, aku mendampinginya. Allah bukan lebih dekat daripada urat lehermu sendiri kan itu. Bismillah, monggo Mas Bukit. Dimudahkan Bapak-bapak sekalian, ini saya masih punya utang kepada penyelenggara. Ada request yang belum kita bawakan. Kebetulan begini, saya sama Kiai Kanjeng ini kan Rotora Leren ini nanti kami harus pulang langsung ke Pekalongan karena ada sahabat kami yang dipanggil Allah.
Jadi pagi-pagi kita sudah di Pekalongan, setelah itu selesai layatan dan seterusnya kita akan teruskan ke Purbalingga, besok malam kita beginian di Purbalingga dan seterusnya. Nah, di antara teman-teman yang bersama saya, Kiai Kanjeng bersama saya sudah sekitar, kalau yang Pak Nevi, Pak Joko itu sudah 46 tahun sama saya. Pentas seperti ini sudah sejak tahun 70 berapa dulu. Kalau Kiai Kanjeng resminya kelompok utuhnya itu sekitar 23 tahun, 24 tahun. Nah, ada di antara mereka yang dipanggil Allah. Sudah ada berapa orang yang diwafatkan oleh Allah. Salah satunya adalah vokalis terbaik kami, yaitu Mas Zainul Arifin. Itu dipanggil Allah 2 tahun yang lalu. Padahal saya berhutang sama dia, belum berhasil membawa dia ke Mesir. Saya sudah bawa dia ke Australia, ke Eropa, ke macam-macam, tapi untuk ke Mesir Mas Zainul belum pernah ikut. Mas Islam Yanto, Mas Imam yang lainnya ikut, dan Mas Zainul belum pernah ke Mesir. Padahal suara beliau yang saya andalkan betul untuk bisa bikin orang Mesir teriak-teriak dan mengucapkan selawat dengan memekik-mekik seperti itu. Nah, saya mohon izin, salah satu warisannya Mas Zainul Arifin dari Mojokerto itu akan dibawakan oleh Kiai Kanjeng yang berjudul Doa dan Harapan atas permintaan beliau Sohibul Bait bersama teman-teman yang lain lulusan 91. Saya mohon teman-teman Kiai Kanjeng membawakan harapan doa dan doa yang Nyun Sewu ini diciptakan Zainul di rumah sakit. Saya bilang sama dia, ini 2 hari sebelum meninggal, Nul, nek awakmu atimu sedih, ya kon wiritono sing akeh. Nek atimu rada seneng, ya gaya selawatan lah. Celuk-celukun Kanjeng Nabi. Ternyata Zainul kemudian memang sama istrinya dibawain handphone, terus dia merekam lagu yang dia ciptakan ini. Judulnya Harapan dan Doa. Oke, teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini juga merupakan harapan dan doa bagi Anda semua. Amin ya rabbal alamin.